Oke, jadi dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pemodelan atribut. Tujuan belajarnya adalah yang pertama, agar Anda mampu menjelaskan fungsi dari atribut. Yang kedua, mampu memodelkan atribut dari location atau entity. Dan yang ketiga, mampu membuat model simulasi dengan menggunakan atribut. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan atribut? Atribut atau atribut adalah variabel yang melekat pada location atau entity. Jadi pada dasarnya dia adalah sebuah variabel. Tapi berbeda dengan variabel global yang pernah Anda kenal sebelumnya, yang sudah Anda kenal sebelumnya dan Anda bisa modelkan melalui menu build variables. Apabila Anda membuat variabel melalui menu build variables, maka variabel itu adalah variabel global. Sedangkan atribut ini adalah variabel yang melekat pada location atau entity. Nantinya bisa kita tentukan apakah akan melekat pada location atau pada entity. Dengan dia menempel pada location atau entity, maka dia bisa digunakan untuk membedakan antara location satu dengan location lainnya maupun entity satu dengan entity yang lainnya. Sehingga pembedaan itu bisa kita gunakan juga misalnya untuk membedakan waktu proses dari satu jenis entity dengan jenis entity yang lain. Ya, bayangkan misalnya ada customer yang belanja di sebuah supermarket. Nah, tentu customer yang membawa keranjang, waktu prosesnya di kasir mungkin akan berbeda waktu prosesnya dengan customer yang membawa troli. Meskipun keduanya sama-sama kita bisa modelkan sebagai satu entity yaitu customer. Dan nanti kita akan coba buat sebuah model sederhana ya. Jadi nanti di dalam model ini model sederhana di sebuah rumah sakit. Jadi ada pasien masuk, kemudian dia registrasi dan nanti routingnya akan kita bedakan. Jadi sebagian menuju ke apotek, sebagian menuju ke klinik berdasarkan user condition yang kita isi dengan nilai dari atribut. Jadi atributnya nanti kita beri nama tipe customer, kemudian bisa kita tentukan nilainya apakah 1 atau 2. Jadi di sini kalau 1 artinya ini yang aktif kan yang hijau ya. Jadi apabila tipe customernya 1, maka dia akan menuju ke apotek. Apabila tipe customernya angka lain, nanti kita arahkan ke tempat yang lain. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari atribut yang dapat kita gunakan untuk mengatur aliran proses. Nah, tetapi pengaturan aliran proses atau pengaturan split routing yang kita lihat barusan sudah pernah Anda lakukan juga di model 1 ya, ketika kita isikan user probability ya 95%, nanti entity bagus akan menuju ke assembly dari inspect, yang 5% akan exit sebagai produk cacat. Lalu apa bedanya? Mengapa kita masih butuh cara lain untuk mengatur split routing ini? Jadi perbedaannya adalah apabila pada model ini penentuan dia menuju kemana dilakukan pada saat ini. Jadi pada saat entity piece masuk di inspect, kemudian hasilnya ditentukan dia akan keluar ke mana routingnya, ya, mana yang 95%, mana yang 5%. Berbeda dengan pengaturan atribut, karena pengaturan atribut sudah kita tentukan sejak awal biasanya ya, sejak customer datang atau sejak entity datang ke dalam sistem, sehingga dia bisa juga digunakan untuk membedakan waktu proses. Contohnya di sini misalnya ya, jadi nanti nama atributnya tipe customer, pada saat registrasi, kalau tipe customernya 1, maka waktu prosesnya sekian. Ini tadi yang mirip dengan contoh yang saya sebutkan tadi, customer di supermarket ya, antara membawa troli atau membawa keranjang. Jadi nanti kita set, karena yang tipe 1 nanti akan menuju ke klinik, ya waktu registrasinya mungkin sedikit lebih lama ya. Kita akan gunakan distribusi statistik di sini, ya bukan angka-angka yang konstan. Kita masukkan distribusi normal dengan min 5, standar deviasi 1. Sementara untuk tipe customer yang bukan 1, waktu registrasinya nanti akan menggunakan distribusi uniform dengan centernya 2 ya, dan kemudian half range-nya 1 ya. Jadi sebetulnya uniform but
antara 1 sampai 3 ya, batas bawah 1, batas atas 3, tapi kita tuliskan begini di dalam ProModel untuk mean dan half range-nya. Jadi selain bisa kita gunakan untuk mengatur aliran proses, juga bisa kita gunakan karena sifatnya memang membedakan entity, bisa kita gunakan untuk menentukan hal-hal lain yang terkait dengan entity tersebut, misalnya membedakan waktu proses. Oke, jadi nanti kita akan buat sebuah studi kasus ya dengan sebuah contoh model sederhana ya, pasien yang ada di rumah sakit. Jadi nanti di sini ada beberapa lokasi, mulai dari pintu masuk, registrasi, apotek, dan klinik. Ya, hanya 4 lokasi, kemudian satu entity yaitu pasien. Prosesnya sederhana, dari pintu masuk menuju ke registrasi. Nanti seperti slide sebelumnya, di meja registrasi kita bedakan waktu prosesnya berdasarkan atribut yang didapat pasien sejak dia masuk ke pintu masuk atau sejak dia tiba di arrival ya. Jadi di dalam pemodelan arrival atributnya nanti kita akan tentukan. Setelah itu menuju kemana juga tergantung dari atribut tersebut ya. Dan setelah itu diproses kemudian exit. Jadi prosesnya sederhana, tidak rumit, hanya untuk mengilustrasikan fungsi dari atribut. Dan nanti kita bisa tambahkan juga informasi lain ya dengan variabel global untuk menghitung jumlah yang selesai dari klinik dan jumlah pasien yang beli obat ya, dengan background grafiknya. Semua ini sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Jadi apa saja yang kita butuhkan? Pertama kita butuh location. Ya, ada 4 lokasi yaitu pintu masuk, registrasi, apotek, dan klinik dengan kapasitas dan unitnya seperti ini. Ya, nanti bisa Anda coba-coba dengan angka lain untuk melihat dampaknya di dalam proses antrian ya, yang kita akan simulasikan. Entity hanya satu yaitu pasien, dan kemudian atributnya kita beri nama misalnya tipe customer. Tipenya integer ya, jadi nanti pilihannya adalah integer atau bilangan real. Classification-nya nanti ada 2 pilihan yaitu antara entity atau location. Kalau kita nyatakan dia sebagai entity berarti ini adalah variabel tambahan yang melekat pada entity. Tipe customer ini adalah variabel untuk membedakan antara entity satu dengan entity yang lain ya. Jadi dalam hal ini entity pasien. Notes di sini adalah untuk kepentingan Anda sendiri, ini tidak akan berpengaruh di dalam model. Ada salah nulis apapun di sini tidak akan berpengaruh ya. Modelnya akan running atau tidak. Ini hanya untuk supaya Anda punya catatan. Nanti kalau ditentukan 1 artinya apa, ditentukan 2 artinya apa. Jadi yang 1 nanti akan menuju ke klinik ya. Jadi sedangkan yang kedua akan menuju ke apotek. Nah, kalau tipe customer tadi itu adalah variabelnya ya, jadi variabel yang akan melekat pada entity pasien ya, atau atribut bagi pasien, maka bagaimana menentukan nilainya? Kapan kita beri nilai 1, kapan kita beri nilai 2. Jadi di sini bisa kita tambahkan nanti di dalam menu more elements, kemudian ada pilihan user distribution ya, Anda pilih itu, kemudian tentukan ID-nya distribusi customer. Ini bisa diberi nama sesuai kehendak Anda ya. Kemudian tipenya discrete, kumulatifnya bisa yes atau no, tergantung dari bagaimana kita akan menuliskan distribusinya di dalam table ya. Jadi di sini tertulis define karena ini asalnya nanti not define ya, tapi setelah Anda klik tabelnya ya, Anda isikan ya, contohnya seperti ini ya. Jadi 40% value-nya 1, 60% value-nya 2. Jadi ini adalah nama dari distribusi yang akan memberi nilai 1 sebanyak 40% kejadian dan akan memberi nilai 2 sebanyak 60% kejadian. Tentu pilihannya bisa juga menggunakan distribusi statistik ya. Tapi ini user distribution, jadi Anda sendiri yang menentukan persentasenya. Nah, setelah itu selesai, maka kita bisa masuk ke build arrival. Jadi nanti hanya satu macam entity yang datang dari luar sistem yaitu pasien. Kemudian location tibanya adalah di pintu masuk, quantity each-nya 1, first time 0.
Occurrence akan kita set infinite agar datang terus ya. Nanti kita hentikan simulasi melalui simulation option. Frekuensi kita gunakan distribusi statistik ya untuk variasi sedikit, eksponensial dengan min 5. Nah, bagian logic ini yang penting. Ini yang sekarang kita isikan ya. Jadi nama atribut tipe customer sama dengan di belakangnya ini adalah nama dari user distributionnya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi user distributionnya ini, user distribution yang bernama distribusi customer ini akan 40% kejadian memberi angka 1 dan 60% kejadian memberi angka 2. Angka itu yang nanti akan masuk ke dalam atribut tipe customer bagi tiap entity pasien yang datang ke dalam sistem ya melalui pintu masuk. Ya, jadi bedakan ya bahwa tipe customer ini adalah nama atributnya atau nama variabel yang akan melekat pada entity pasien, sedangkan distribusi customer ini adalah untuk menentukan nilainya. Jadi tipe customer nanti akan bernilai 1 atau 2 ya. Karena di sini Anda hanya mengeset 1 atau 2. Tentu ini Anda bisa juga tentukan angka-angka yang lain kalau ada jenis customer atau jenis pasien yang lain. Nah, sebagai tambahan nanti kita modelkan juga variabel global yang nilainya akan berubah dengan perintah incdec ya, increment decrement untuk dua entity ya, yaitu pasien yang selesai dari klinik dan pasien yang beli obat di apotek. Jadi kita akan lihat ya, kita akan coba lihat apakah betul kira-kira persentasenya nanti 40% dan 60% ya. Karena penentuan atributnya atau penentuan pasien yang menuju ke klinik 40%, yang ke apotek 60%. Jadi kita coba memonitor juga di pintu exitnya nanti ya, apakah kira-kira angkanya merefleksikan distribusi tersebut. Tentu kita tidak bisa berharap akan persis 40% 60%, tapi kira-kira harusnya mendekati gitu ya. Nah, setelah ini semua siap ya, setelah semuanya siap, maka kita bisa masuk ke build processing. Jadi pasien dari pintu tiba di pintu masuk ya, kita beri sedikit wait di sini, kemudian menuju ke meja registrasi ya, rule-nya verse 1 kita tambahkan move for supaya tampak pergerakannya. Nanti di meja registrasi, nah sekarang perhatikan operationnya agak sedikit rumit ya, hanya sedikit saja lebih rumit dari sebelumnya karena kita bisa memasukkan sebuah logic programming di sini. Jadi if tipe customer-nya sama dengan 1, maka waktu prosesnya adalah sekian ya. Ini pasien yang klinik, kita anggap waktu registrasinya sedikit lebih lama misalnya ya. Kalau pasien lainnya ya, lainnya hanya yang menuju ke apotek ya, wait-nya sedikit lebih pendek, yaitu antara 1 sampai 3 menit ya. Yang perlu Anda perhatikan tentu adalah sintaksnya ya, ada dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup dan sebagainya. Tapi pada dasarnya ini hanya logic if dan else biasa ya. Dalam bahasa pemrograman apapun Anda tentu juga belajar mengenai if dan else ya, logic programming seperti ini. Nah, nanti apabila tipe customer-nya 1 ya, kita tentukan di dalam routing rule dia akan menuju ke klinik. Apabila tipe customer-nya 2, dia akan menuju ke apotek ya. Angka 1 di belakang ini sama seperti sebelumnya di model 1 ada verse ya. Ya, kalau kita gunakan pemotongan ya, jadi ini untuk menunjukkan jumlah entity totalnya yang dari blok ini ya, blok yang sama ini ya, artinya masuknya 1, keluarnya juga 1, hanya dia akan berbeda routing di sini ya. Tapi yang di bawah ini nanti tidak akan muncul angka 1-nya. Move for-nya juga kita tambahkan. Setelah itu dari klinik waktu prosesnya sekian ya, kita anggap lebih lama kalau orang berobat ke dokter ya, atau memeriksakan diri ke dokter. Tapi setelah itu selesai, kemudian exit dan kita akses variabelnya ya dengan perintah inc, kita tambahkan variabel pasien klinik. Sedangkan nanti untuk yang apotek, pasien yang ke apotek kita tambahkan juga variabel beli obat di sini.
ya jumlah yang beli obat. Ya, demikian ini untuk gambaran umumnya. Ya, kita akan masuk ke ProModel. Ya, silakan disiapkan. Ini mulai dari awal ya, file new. Kemudian title-nya bisa Anda tulis apapun ya, contoh atribut misalkan. Contoh pemodelan atribut ya. Time unitnya tetap dalam menit, distance unitnya di set meter. Nah, kemudian karena ini kita akan memodelkan proses di rumah sakit, kita coba variasi ya. Jadi graphic library-nya bukan promote.glb, tapi Anda bisa coba yang lain ya, browse. Saya sarankan Anda coba yang ini, yang lebih atau yang paling mendekati icon-icon di rumah sakit, yaitu MedModel. Oke, jadi graphic library-nya MedModel. Kita klik OK. Sekarang kita mulai dengan build location ya. Nanti seperti biasa bisa kita akses kembali di general information. Oke, kita mulai dengan build location. Kita tambahkan beberapa lokasi atau 4 lokasi yang tadi kita sudah lihat di slide ya. Mulai dari pintu masuk, kapasitasnya infinite ya. Kemudian meja registrasi, kita beri nama registrasi. Kita cek dulu ya di slide tadinya di dalam location kapasitasnya registrasi 5 ya. Ini supaya dia menghadap ke pintu masuk, kita putar sedikit. Nah, begini. Kapasitasnya 5. Ya, jadi tadi klik kanan kemudian edit ya. Setelah itu ada 2 pilihan tujuan, yaitu menuju ke apotik dan ke klinik ya. Kita coba cari iconnya. Anda tentu bisa buat, Anda bisa pilih sekehendak hati Anda ya, tidak harus mengikuti apa yang ditampilkan di sini. Namanya kita tulis apotik ya. Dan pilihan lainnya adalah klinik. Kita pilih icon gambar bed gitu ya, jadi untuk menunjukkan ini misalnya ya. Oke, nah silakan diberi nama ya. Ini mudah-mudahan yang seperti ini Anda sudah lancar ya, tidak salah di dalam proses penambahan informasi-informasi tambahan, hanya sekedar supaya ketika simulasinya berjalan Anda ingat kembali ya nama-nama dari lokasi-lokasi ini. Oh, ini belum kita tulis namanya ya. Jadi tadi ini adalah klinik ya. Oke, kita tambahkan namanya. Dan pada lokasi yang multi capacity ini tadi, ini harusnya 3 ya. Kita bisa tambahkan juga counter. Jadi kita coba tambahkan counter di sini. Mungkin nggak usah terlalu banyak. Kemudian pada lokasi registrasi kita tambahkan juga counternya. Pada lokasi apotek ya, supaya bisa terlihat ada berapa banyak entity yang sedang ada di masing-masing lokasi ini. Oke, dengan demikian pemodelan lokasi selesai. Berikutnya adalah pemodelan entity. Kita pilih entity-nya misalnya pasien ya. Ini gambar entity-nya.
Kita beri nama pasien. Oke, kemudian variabel, kita masuk ke variabel dulu. Jadi kita modelkan yang parameter-parameter yang terpisah ya, jadi yang tidak terkait satu dengan yang lain. Nanti yang paling sulit processing kita modelkan di akhir. Variabel, tadi kita ingin ada dua variabel, yaitu pasien klinik ya, dan beli obat. Ya, oke, ini ikonnya masih no, jadi kita klik dulu di sini agar terlihat di layout nanti pada saat simulasi dijalankan ya. Dan seperti biasa kita bisa tambahkan juga background grafiknya ya, build background grafik yang behind grid, kita tambahkan teks ya. Pasien klinik, dan maaf saya cek lagi ya, tadi yang klinik yang mana tadi? Ini yang klinik yang atas. Oke, jadi background grafiknya misalnya seperti ini. Ya, nanti silahkan Anda sesuaikan sendiri ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah memodelkan location, entity, dan variabel. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting dari materi ini, yaitu pemodelan attributes. Ya. Jadi kita pilih atau kita tentukan namanya, misalnya tipe customer ya. Type-nya nanti ada pilihan ya, integer atau real, kita pilih integer. Jadi kita beri angka 1, 2 dan seterusnya. Sebetulnya angkanya bisa mulai juga dari 0 ya. Kemudian classification-nya entity atau location ya. Karena kalau nanti kita akan lekatkan pada pasien, maka kita pilih di sini entity ya. Nah, ini note-nya supaya Anda punya catatan. Jadi kalau nanti kita beri 1, itu berarti adalah untuk yang klinik ya, pasien klinik. Sedangkan untuk yang 2, ini adalah pasien yang beli obat. Ini hanya untuk sebagai pengingat aja bagi Anda ya. Tidak akan berpengaruh di dalam model ketika dia di running ya. Jadi Anda tulis 2 dulu, kemudian 1 juga tidak apa-apa ya. Oke, kemudian build more elements, user, distribution. Jadi sekali lagi, ini adalah nama atributnya. Anda nanti akan mengisi variabel tipe customer ini. Jadi bayangkan ketika ada entity pasien datang, dia akan dilabeli dengan variabel tipe customer ini. Ya. Pilihannya adalah 2, angka 1, angka 2. Nah, bagaimana cara menentukan angka 1 atau 2-nya? Ini baru nama variabelnya, belum ada isinya. Jadi isinya nanti ada di dalam user distribution. Ya, kita buat dulu distribusinya. Ya, kita beri nama, misalnya ini distribusi customer. Ya, dan nanti antara atribut dan distribusi customer ini akan kita kaitkan di dalam arrival, di dalam logic arrival. Oke, jadi distribusi customer type-nya discrete ya. Kemudian kumulatif di sini Anda bisa pilih yes atau no, terserah ya. Tabelnya defaultnya undefined. Nanti kalau Anda klik ya, kemudian Anda isi ya. Jadi misalnya Anda isi 40% yang ke klinik ya. Jadi anggap aja yang ke klinik lebih sedikit daripada yang beli obat ya. 60% nanti dia akan diberi nilai 2, atau berarti artinya nanti 60% dari pasien itu akan sebagai pasien yang beli obat. Ya, jadi kalau Anda kumulatifnya Anda isi no, Anda
pastikan bahwa totalnya adalah 100%. Sedangkan kalau ini Anda isi yes, Anda pilih yes ya, maka bisa dibayangkan ya, jadi nanti gambarannya akan seperti ini. Jadi nanti promodal sendiri yang akan menentukan berapa persen yang angka 2 ini, yang value 2. Oke, jadi kita kembalikan dulu ke sini, kita gunakan yang no saja ya. Oke, jadi dengan ini Anda isi, tabelnya berubah dari undefined menjadi defined ya. Nah, sekarang kita masuk ke arrival. Jadi di dalam arrival, entity yang datang dari luar sistem adalah pasien. Kemudian menuju ke pintu masuk. Ya, di pintu masuk quantity its-nya 1. First time-nya Anda isi 0. Occurrences-nya diisi infinite. Frekuensinya kita masukkan distribusi statistik ya, eksponensial dengan min 5. Nah, sekarang di dalam logiknya ini yang perlu kita tuliskan, yaitu bahwa tipe customer itu adalah variabel yang akan diberikan pada pasien ya, jadi variabel lokal bukan variabel global yang akan diberikan pada pasien, variabel lokal ya, jadi artinya atribut yang akan diberikan pada pasien dengan mengikuti distribusi ini ya. Kemudian jangan lupa ini ada, nanti perlu dijelaskan kurung buka kurung tutup ya. Jadi tipe customer adalah nilainya akan mengikuti user distribusi customer yang tadi 40 60 ya, untuk angka 1 dan 2. Oke ya, jadi ini adalah pemodelan arrival. Nah, sekarang yang terakhir yang paling penting adalah pemodelan processing. Ya, jadi kita mulai dari pasien yang datang di pintu masuk. Ya, sambil kita lihat kembali di dalam PowerPoint-nya waktu-waktunya ya. Jadi ini kita beri weight 0,1 menuju ke meja registrasi. Ya, kita beri waktu misalnya ini 0,2 ya. Oke, setelah itu pasien di meja registrasi. Nah, di sini kita masukkan ya perintah ini ya. Silakan diikuti perlahan. If tipe customer sama dengan 1 ya, kurung kurawal buka. Kita beri indent sedikit supaya bacanya enak ya, bacanya mudah. Jadi kalau 1 berarti ini yang ke klinik ya, kita kasih agak lama waktunya. Ya, kurung kurawal tutup. Kemudian else, kurung kurawal buka lagi. Ya, kita nggak perlu menuliskan else tipe customer sama dengan 2 karena hanya ada 2 kemungkinan di sini ya. U21 kurung kurawal tutup lagi. Oke. Jadi ini nanti untuk menentukan waktu proses dan juga outputnya pasien nanti akan kita tentukan. Ada yang ke apotek ya. Nah, sekarang di sini kita masukkan rule-nya. Kita pilih user condition. Yang masuk ke situ adalah yang tipe customer-nya sama dengan yang ke atas ini, yang ke apotek berarti 2 ya. Yang menuju ke apotek ini yang tipe customer-nya 2. Oke. Anda enter supaya kita bisa membuat baris tambahan ya. Jadi ada yang ke apotek dan ada yang ke klinik.
rule-nya tipe customer sama dengan 1. Ya, ini urutannya terbalik di sini ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi karena ini kita tadi milih apotek dulu, kemudian ini yang ke klinik. Keduanya kita beri move for. Kita copy supaya bisa kita paste di sini. Oke, jadi di sini terlihat pemanfaatan atribut di mana atribut ini kita gunakan untuk menentukan membedakan waktu proses dan juga kita gunakan untuk membedakan aliran proses ya atau routing dari customer. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya pada masing-masing tempat tadi ya pasien kita mulai dulu misalnya di apotek. Ya, untuk apotek waktu prosesnya E3, outputnya tetap pasien, destination-nya exit. Nah, kita akses sekarang variabel untuk menambahkan jumlah customer yang exit ya, jumlah pasien yang exit, karena ini ada hubungannya dengan apotek ya. Jadi ini yang kita tambahkan nanti adalah pasien yang atau variabel pasien yang beli obat ya. Jadi saya buka dulu all statement INC DEC INC identifier-nya pasien beli obat. Oke. Sedangkan berikutnya pasien pada lokasi klinik ya. Wait-nya di sini 15 menit ya. Ya, kita set agak lama ya. Kita asumsikan ketemu dokter dan sebagainya butuh waktu panjang. Kemudian outputnya pasien, destination-nya juga exit. Increment decrement-nya klik kanan, pilih statement increment. Oke, identifier-nya pasien beli obat. Oke, kita cek sekali lagi ya, pintu masuk, registrasi, di registrasi tipe 1, weight-nya sekian, tipe 2 weight-nya sekian, ya, yang tipe 1 nanti ke klinik, yang tipe 2 akan menuju ke apotek, oke, yang menuju ke apotek waktu prosesnya sekian, increment beli obat, dan yang menuju ke klinik, ini berarti identifier-nya salah ya, bukan ini ya. INC identifier-nya pasien klinik. Ya. Oke. Kita cek sekali lagi dari awal ya. Location, entity, kemudian variabel pasien klinik, pasien beli obat. Oke. Setelah itu atributnya tipe customer, user distributionnya 1 untuk nilai 1 untuk yang ke klinik ya, 2 untuk yang beli obat, dan ini kita hubungkan di dalam arrival ya melalui logic di sini. Oke, jadi komponen-komponennya sudah lengkap ya, sudah kita modelkan semua. Kita bisa masukkan optionnya, misalnya runtime-nya Anda ingin 24 jam gitu ya, supaya bisa kita lihat cukup lama. Kita save dulu, modelnya kita save, misalnya kita beri nama model 3 ya.
Oke, kita coba run. Ya, jadi ini gambarannya pasien di pintu masuk ke registrasi ya. Tidak begitu tampak karena waktu prosesnya cukup cepat ya. Nah, kecuali ini ya, dia di klinik nunggu agak lama gitu ya. Ya, sekarang kosong. Perhatikan di dalam ini juga kira-kira probabilitasnya 40%, 60%. Betul ya? Kalau kita mau simulasikan, kita coba bandingkan misalnya ini kita ganti angkanya ya. Jadi di user distribusinya katakan mau kita buat ya di dalam tabelnya kita buat 20%, 80%. Bener nggak nanti akan direfleksikan di variabel global ini. Jadi sebetulnya ini variabel lokal ya, atribut ini variabel lokal, tapi nanti hasil akhirnya tetap kita bisa cek di dalam variabel global ya. Jadi perbedaannya lebih mencolok sekarang ya, bukan lagi 40%, 60%, tapi 20%, 80%. Bagaimana kalau nanti misalnya kapasitas klinik cuma hanya ada 2 bed gitu ya. Kalau ini terasa relatif longgar sistemnya ya. Tidak banyak antrian yang terjadi. Misalnya kalau Anda teruskan sampai dia selesai, mungkin juga bisa kita lihat bahwa antriannya tidak terlalu besar ya. Jadi misalnya ini ya, kita lihat entity activity. Ya, jadi in-move logicnya sekian, persen waitingnya hampir nggak ada, persen block-blocknya juga tidak ada. Untuk location juga average kontennya ya, sekitar 0,5 ya, bisa kita anggap sebagai utilisasi 50% di sini. Kalau kita lihat multiple capacity location state ya, untuk 4 lokasi ini banyak sekali justru dia kosong dari persentase waktu simulasi ya, yang ini terisi sebagian tapi lebih dari 50% ya, hampir mendekati 60% lokasi-lokasi registrasi apotek klinik ini relatif kosong. Kita coba kalau misalkan ini kita ubah sedikit kapasitas lokasi, misalkan ini hanya punya 2 bed ya. Kita lihat seberapa signifikan dampaknya. Ya, nah di sini antriannya tampaknya di klinik ya, kosong cukup lama ini. Oke, kita coba selesaikan 24 jam. Kita bandingkan ya. Tadi itu kita lihat ini multiple capacity location state. Ya hanya berubah sedikit ya. Hanya berubah sedikit, tapi ini tadi sekarang kliniknya ada persentase full sekitar 10% ya. Tadi ini kita nggak perhatikan ya. Kita coba kalau tadi kita kembalikan capacity locationnya ini 3, kemudian simulationnya kita run dengan cepat aja. Ya, jadi ini ya yang perbedaan menyoloknya di sini. Yang warna kuning ini berarti adalah persentase full ya, dengan 3 bed ya, persentase di mana ketiga-tiganya terisi itu kecil sekali ya, kecil sekali. Berapa persen ini? 1,15%.
Ya, sedangkan kalau ada hanya 2 bed, tadi kita lihat nah ini terisi full 2 bed itu adalah 9,36% ya, hampir 10%. Tentunya apabila waktu processingnya juga berubah, jadi misalnya dokternya memeriksa lebih lama gitu ya, katakan ini saya ubah 20 menit ya, standar deviasinya saya besarkan sedikit ya. Ini juga akan menyebabkan ada penumpukan ya di klinik. Secara visual mungkin terlihat sesekali 2 kali, tapi nanti bisa kita lihat di hasil akhirnya. Oke, kita percepat. Ya, jadi lebih besar lagi ya persentase di mana fully occupied ya. Jadi 2 kapasitas ya tadi ya. 2 kapasitas bed di klinik itu terpakai penuh. Ya, sementara apoteknya tidak terlalu bermasalah ya. Jadi apoteknya di sini tampaknya juga relatif over capacity ya, dari lokasi tunggu yang cukup ya. Ini juga Anda bisa ubah-ubah ya, Anda perkecil, perbesar, kemudian waktu prosesnya juga Anda bisa coba perkecil, perbesar, sekedar untuk melihat dampaknya ya di dalam hasil simulasi ya. Memang tujuan simulasi adalah melihat pengaruh dari parameter-parameter atau variabel-variabel itu, dan dari situ kemudian kita analisis untuk menentukan mungkin ada yang perlu kita tambah, ada yang perlu kita kurangi, supaya beberapa kriteria kinerja itu menjadi lebih baik ya. Oke, baik, jadi demikian ini materi mengenai pemodelan atribut, semoga bermanfaat.